Halo gengs, Gocha dan gasket. Kata-kata yang kayaknya kita udah denger banyak banget di tahun 2022 ini. Kayaknya semua keyboard itu arahnya lagi ke sana ya. Dan sekarang kita ada keyboard baru dari Kudu yang namanya Kudu Solar. Ini pakai gasket dan punya keycaps yang lumayan lucu sih, gua suka juga. Dan harganya cuma 850.000. Jadi si brand Kudu ini keluarin keyboard yang menurut gue sih lumayan kompetitif ya dari keyboard-keyboard lain yang setipe kayak gini. 75%, layout exploded, dan juga pastinya ada knob. Kayaknya ini adalah layout yang memang paling populer ya di zaman sekarang. Gue penasaran sih kapan bakal layout ini tuh jadi trennya udah hilang, trennya bakal nggak ada lagi. Karena jujur aja gue udah lumayan bosen liatnya. Oke, jadi untuk desainnya menurut gue sih ini lumayan cakep sih. Apalagi untuk harganya, terutama keycapsnya sih yang gue suka sama tema warnanya. Gue suka modifiernya itu warnanya sedikit beda sama alfanya, tapi tetap enak dilihat. Dan juga aksen-aksen kuning yang lumayan jarang dilihat di keyboard pre-built. Fontnya atau tulisannya juga enak banget dilihat di keycaps kali ini. Gue sering lihat di keyboard-keyboard pre-built terutama fontnya itu yang selalu kurang enak di mata gitu. Keycapsnya udah bagus, tapi fontnya jelek. Tapi di sini kita dapat font yang lumayan bagus dan juga enak dilihat karena semuanya itu posisinya di kiri atas. Gue lebih suka aja kayak gitu dibanding di tengah. Jadi ya mantep juga ini keycapsnya. Satu hal yang agak disayangkan, mungkin ini cuman gue aja ya karena bisa jadi ini nilai plus untuk kalian kalau kalian suka. Yaitu adalah profile keycapsnya. Ini XDA profile dan itu adalah profile yang paling gue pribadi sih nggak suka. Gue paling nggak bisa ketik di profile yang rata, selalu nggak enak, selalu banyak typo. Walaupun dari segi desain sih XDA profile salah satu yang kelihatan cantik gitu ya, kayak enak di mata, apalagi untuk di foto jadi kelihatan fotogenik. Tapi secara praktis untuk dipakai buat gue sih nggak enak. Kalau kalian suka, hey, berarti kalian nggak perlu ganti-ganti keycaps lagi. Keycapsnya sendiri juga kualitasnya bagus, PBT die-sap yang tebel, teksturnya halus, dan juga legendnya tajam. Sesuai namanya, ini bertema luar angkasa gitu, kayak keyboard sebelah yang tema luar angkasa juga. Menurut gue sih masih lucu-lucu aja gambarnya dan warnanya gitu, jadi ya gue sih nggak ada masalah kecuali profilnya itu. Nah, coba kita lihat gasket mountnya itu seperti apa, dan untungnya di sini gasketnya itu nggak bohong-bohongan lah, karena plate-nya ini juga emang duduknya itu di silikon gasketnya, bukan di casingnya. Walaupun sebenarnya sih fittingnya ini udah ketat banget. Mungkin karena itu juga mereka nggak taruh foam di dalam, di boxnya itu ada tulisan ada EVA foam, tapi pas gue buka ternyata nggak ada, cuman ada rubber silikon aja yang di antara plate dan PCB. Tapi gue coba taruh foam dari keyboard lain gitu dan ya itu udah ketat banget, jadinya PCB-nya itu nggak duduk lagi di gasket mount-nya, tapi mereka duduknya itu di EVA foam. Untuk flex-nya gitu juga nggak ada sih karena gasket silikonnya itu lumayan padat bahannya dan plate-nya ini masih pakai besi. Jadi ya ini feeling ketiknya masih agak sedikit keras. Lumayan keras sih sebenarnya ya. Gue suka keras sih dibanding flex, tapi ini lebih keras dari yang gua suka. Balik lagi mungkin karena isinya ini udah padat. Switchnya di sini pakai Outemu yang gua dapat ini red, tapi juga ada brown dan blue. Switch yang gak bagus-bagus banget sih, tapi mungkin itu juga salah satu cara untuk bikin harganya itu jadi turun. Outemu sih menurut gua sejauh ini yang paling kedengeran suara pingnya gitu. Bahkan dari jarak ketik biasa aja udah lumayan kedengeran kalau kalian bisa denger suara ping gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih mending diganti aja sama switch lain yang murah-murah kayak Jwick Black kalau kalian suka linear, atau mungkin Jwick T1 kalau kalian suka tactile. Gue bakal kasih linknya di bawah kalau kalian tertarik. PCB-nya juga udah hot swap yang universal, jadi gampang untuk kita gonta-ganti. Tapi ini masih north facing PCB yang menurut gue sih nggak masalah lah. Gue ngerti mungkin ada beberapa dari kalian yang north facing, udahlah gue nggak mau lah, skip aja. Dan gue ngerti banget sih, karena gue pribadi juga dulu kayak gitu, paling anti sama north facing. Tapi ya sekarang gue udah nggak terlalu masalah banget sih, karena namanya interference itu, dari yang gue coba ya, cuman keycaps GMK aja yang ada. Keycaps cherry profile premium double shot ABS plastik yang tebel dan mahal. Keycaps cherry profile yang lain, terutama yang dijual itu di pasaran Indo maupun die-sap atau double shot, dari yang gue tes sih interference-nya itu nggak kerasa sama sekali. Gue udah tes sebelah-sebelahan sama GMK dan emang GMK lah yang paling kerasa. Itu pun kalau kita rasa-rasain.
Dan jujur aja ya, nggak mungkin ada orang yang mau taruh keycap GMK ke keyboard pre-build. Nggak mungkin ada. Jadi jangan takut sama keyboard north facing. Gua udah ngerasa itu nggak masalah sama sekali, terutama di keyboard pre-build ya. Kalau keyboard custom mahal, baru itu bermasalah. Dan untuk kalian yang mungkin belum ngerti north facing, south facing, interference itu apa, gue bakal coba kasih link video penjelasannya di bawah biar kalian bisa ngerti. Oke, jadi PCB-nya north facing, hot swap, dan bisa 3 konektivitas kabel, Bluetooth, dan juga dongle. Ini ada dongle-nya ditaruh di bawah kabel USB-C-nya yang entah kenapa nggak di tengah ya, gue bingung. Mestinya di tengah aja, ini jadi aneh liatnya. Baterainya itu di dalam di 2000 mAh yang gue asumsi sih bakal bisa tahan sekitar 60-an jam ke atas lah kalau RGB-nya itu mati. Software-nya di sini juga standar banget sih, kayak keyboard Noir dan juga Fantech. Kalau kalian pernah lihat, kalian pasti tahu. Software yang udah cukup solid menurut gue, kita bisa lakuin banyak hal, tapi kita masih belum bisa ganti tombol function gitu. Yang menurut gue sih lumayan penting sih, jadi sayang aja software itu masih belum ada. Untuk typing experience-nya, balik lagi yang gue bilang di awal, ini agak sedikit keras, tapi nggak keras kayak tray mount gitu. Gue rasa ini masih lebih seimbang karena balik lagi ini gasket yang menurut gue sih ya lumayan oke lah. Yang gue nggak suka itu adalah profile keycaps-nya yang bikin kadang ketik itu jadi banyak typo dan lain-lain. Tapi ya secara keseluruhan sih menurut gue masih oke. Untuk suaranya sebenarnya lumayan oke sih, cuman pingnya itu aja yang lumayan kedengeran sih menurut gua. Ditambah juga casingnya kan nggak ada foam, jadi ya lumayan bergema lah di dalam. Salah satu solusinya ya kita loop switchnya atau kita ganti. Yang menurut gua sih mending ganti aja. Untuk stabilizernya ini udah di pre-loop, tapi ya seperti biasa factory loop nggak bakal konsisten kan dari semua keyboard ke keyboard itu. Punya gua sih semuanya oke kecuali spacebar-nya aja kayak biasa, spacebar selalu bermasalah. Dan ya gue sih nggak terlalu ada masalah. Ini juga sama dengan keyboard-keyboard yang di atas 1 jutaan juga rata-rata stabilizernya kayak gini. Untuk knobnya hampir lupa bilang ini cukup oke sih, bahannya juga terbuat dari besi. Untuk puternya juga ada feedbacknya dan suara krek-kreknya itu lumayan enak. Tapi untuk atur volume di komputer itu masih delay-delay gitu yang gue sama sekali nggak suka. Jadi gue sih nggak terlalu pakai, dan gue emang nggak pernah pakai knob di keyboard. Dan secara keseluruhan kualitas keyboardnya juga oke banget untuk harga segini. Nggak ada suara creaking kalau kita coba bengkok-bengkokin ini. Plastiknya juga solid banget. Dan ya ini sama lah kayak keyboard yang harganya itu di atas 1 jutaan. Oke, jadi kayak gitu aja sih sebenarnya keyboardnya. Dan untuk harga 850.000, mereka unik selling pointnya itu adalah gasket mount dan juga keycaps-nya yang jujur aja sih gue suka sama warnanya dan juga legendnya. Jarang-jarang juga ketemu keycaps yang kayak gini. Sayang aja ini XDA profile, gue sama sekali nggak bisa pakai. Dan kalau kalian nggak bisa pakai XDA profile juga, ya mungkin ini bukan untuk kalian. Bisa aja sih diganti keycaps-nya kan, tapi ya itu kan duit lagi keluar. Tapi kalau kalian sejauh ini suka dengan apa yang kalian lihat dan kalian merasa budgetnya itu pas di 850.000, gua tetap bisa rekomen ini. Gua rasa kalian bakal suka. Oke, itu aja mungkin dari gua. Gimana menurut kalian? Boleh tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye bye.